Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan psikologi bisnis, dan hari ini kita akan membahas tentang strategic direction, yaitu vision, mission, objective, and goal. Dalam bahasa keseharian kita, visi, misi, sasaran, dan tujuan. Nah, materi hari ini mungkin akan sedikit singkat karena kita hanya membahas tentang apa sih itu visi, apa sih itu misi, apa sih sasaran, dan apa itu tujuan. Nah, ini visi, misi, sasaran, dan tujuan ini sangat penting di dalam organisasi, khususnya ketika kita berbisnis. Nah, berkaitan dengan psikologi bisnis, kita akan bahas pembahasan ini di slide selanjutnya. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu visi atau vision and mission atau misi. Nah, apa sih pengertian dari visi? Nah, visi adalah suatu pernyataan berisi arahan yang jelas tentang apa yang akan dilakukan dan dicapai di masa depan secara ideal. Nah, itu maksud dari visi. Nah, visi ini seperti apa yang ingin dituju di masa depan atau harapan yang akan kita tuju di masa depan, itu misi. Nah, jadi kalau misalnya kita itu tidak punya misi atau tidak punya harapan di masa depan, nah itu kan susah kita. Akhirnya kita akan kesana kemari, bingung nih mau apa, kita nih mau dibawa ke arah mana, kita nih ke depannya nanti maunya apa. Nah, kita bingung nanti seperti itu kalau misalnya kita tidak punya visi. Kemudian kita masuk ke pembahasan tentang misi. Nah, misi adalah rumusan tentang apa yang harus kita kerjakan atau kita tuntaskan dalam upaya mewujudkan visi. Nah, jadi visi dan misi ini sangat berkaitan. Visi itu pemikiran kita atau harapan kita untuk di masa depan kita akan membawa kemana, atau misi itu lebih ke arah apa sih yang kita lakukan supaya visi itu menjadi kenyataan. Nah, seperti itu. Berkaitan dengan visi dan misi, dikaitkan dengan dunia usaha atau dunia bisnis. Setiap bisnis atau usaha itu harus punya visi dan misi. Nah, kita tidak bisa kalau misalnya cuma sekedar jualan atau produksi kalau tidak punya visi dan misi. Kita harus tahu dulu ke depannya kita mau kemana, tujuan kita mau kemana, apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, contoh misalnya visi kita, misalnya bisnis kita ini pengen berkembang untuk 5 tahun ke depan. Nah, itu kan visi. Artinya misinya seperti apa supaya usaha kita tuh terkenal untuk 5 tahun ke depan. Nah, misalnya misi yang pertama, kita ingin terkenal dulu nih di wilayah lokal. Nah, apa yang akan kita lakukan untuk wilayah lokal misalnya. Nah, kemudian ketika sudah tercapai, ketika kita sudah bisnis kita tuh sudah diketahui oleh wilayah lokal, nah baru kita naikkan lagi ke nasional. Nah, kalau perlu nanti setelah itu ke tingkat internasional kalau bisa. Nah, seperti itu. Tuh visi misi harus jelas. Nah, untuk apa? Untuk tahu nih arahnya bisnis kita mau kemana. Nah, makanya kita harus tahu itu. Kemudian juga ketika kita merumus visi dan misi itu, kita harus tahu juga bagaimana sih bangsa pasar. Nah, apa sih yang diharapkan oleh masyarakat? Nah, kita harus tahu itu. Kita mempertimbangkan hal tersebut juga ketika kita merumuskan visi dan misi. Nah, lanjut ke pembahasan selanjutnya. Kemudian masuk ke pembahasan tentang hal-hal yang disarankan dalam merumus visi misi. Ini menurut Nanus 1992. Yang pertama itu adalah kepantasan. Nah, jadi visi organisasi harus cocok dengan sejarah, budaya, dan nilai. Nah, perlu mempertimbangkan masa lalu dan kondisi organisasi saat ini dan menjadi sesuatu yang realistis dan pantas untuk masa depan organisasi tersebut. Nah, jadi ketika kita merumuskan visi misi itu, kita juga harus tahu sejarah dari organisasi kita, apa sih yang sudah kita lakukan dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian budaya juga. Ketika kita merumuskan itu juga mempentingkan tentang budaya. Nah, maksudnya budaya di sini kita harus tahu dulu nih lingkungannya yang seperti apa, budaya yang ada di lingkungan tempat organisasi kita itu seperti apa. Ya, nilai-nilainya, maksudnya tentang baik dan buruknya juga kita harus tahu dalam merumuskan visi misi. Kemudian ideal. Nah,
Suatu visi harus menyampaikan suatu atau pesan yang penuh harapan dan positif. Suatu visi merupakan sesuatu yang produktif dan penting atau revolusioner, ideal untuk dicapai. Nah, ketika kita merumus visi itu juga harus tahu nih, apa sih idealnya visi misi tersebut, dan kalimat-kalimatnya pun juga harus positif. Supaya apa? Supaya nanti karyawan-karyawan kita tuh punya semangat yang positif seperti itu. Kemudian dapat dipercaya dan penuh makna dan bertujuan itu. Nah, visi misi atau visi harus menjadi suatu yang penuh arti dan terpusat pada kebersihan, beberapa tujuan yang masuk akal. Nah, bersih dan memberi para pengikut suatu arahan yang penuh makna. Nah, jadi harus jelas ini ada penuh makna visi-visi tersebut dapat dipercaya. Kalau misalnya visi tersebut misalnya ambigu, akhirnya kita bingung nanti. Ini apa ini? Visi kita ini seperti apa? Bingung nanti kan. Mau dibawa kemana? Nah, bingung seperti itu. Kemudian masuk ke bagian dapat dimengerti. Nah, visi itu memiliki arti yang rancu dan terlalu sukar dipahami, maka visi tersebut dianggap gagal. Nah, jadi harus jelas tuh nih. Tidak ada kalimat yang mungkin mempunyai dua arti. Nah, seperti itu. Kemudian unik. Jadi setiap organisasi itu memiliki bentuk atau cara dalam masing-masing kegiatan bisnis yang berbeda-beda. Nah, di sini kan kita harus punya sesuatu yang khas dan hanya dimiliki oleh organisasi kita. Ketika kita menjiplak punya orang lain, artinya kita tidak punya ciri khas. Nah, itu susah nanti kita membuat visi. Kemudian yang terakhir adalah ambisi. Visi merupakan pandangan yang tinggi, jauh dan berani. Nah, visi membutuhkan pengorbanan dan interpretasi emosional. Visi menstimulasi dorongan untuk mencapai sesuatu impian yang tinggi, besar dan kuat dalam bidang usaha yang digeluti oleh suatu organisasi. Nah, jadi ketika kita itu merumuskan visi, kita harus berambisi. Aku nanti bisa, aku mampu, organisasiku mampu untuk mencapai visi yang akan kita capai. Ya, semangat itu yang penting. Kita berambisi untuk mencapai itu. Masuk ke pembahasan selanjutnya, itu manfaat dari visi. Nah, yang pertama adalah menumbuhkan komitmen karyawan terhadap pekerjaan dan memupuk semangat kerja karyawan. Nah, karyawan tidak akan bekerja dengan antusias jika dia tidak tahu apa yang dia kerjakan. Maksudnya itu untuk apa sih dia bekerja? Ketika visi itu jelas, dia tahu, oh, tujuanku bekerja itu untuk ini, untuk masa depan, apalagi yang berkaitan dengan masyarakat atau berkaitan dengan lingkungan di sekitar dia pasti akan semangat. Kemudian selanjutnya itu menumbuhkan rasa kebermaknaan di dalam kehidupan kerja karyawan. Nah, salah satu bentuk bagi karyawan mencari makna hidup adalah bekerja. Dengan visi yang jelas, jadi karyawan mengetahui bahwa dirinya bukan hanya seorang supir, sekretaris, sales, operator, misalnya montir, misalnya cleaning service. Nah, jadi dia akan merasa bahwa dirinya itu juga melakukan atau memberikan kontribusi terhadap organisasinya. Nah, akhirnya kan dia akan semangat ketika bekerja tuh. Dia akan senang ketika bekerja. Nah, jadi apabila tidak ada dia merasa bahwa sangat susah nih organisasi ini maju. Nah, jadi itu akan membuat dia semangat. Jadi aku katanya adalah bagian dari organisasi. Ketika organisasiku ini ingin sukses, maka aku juga harus bekerja dengan giat. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada yang di dalam organisasi itu tidak ada ya hanya bekerja sendiri. Jadi bekerja sama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Tumbuhkan standar kerja yang unggul. Nah, di sini kalau misalnya karyawan itu senang dengan pekerjaannya, dia bahagia dengan apa yang dia kerjakan, maka standar itu akan muncul. Jadi standar itu seperti ini, misalnya ketika dia bekerja, dia tidak akan asal-asalan. Dia akan berusaha atau berpikir bahwa apa yang kukerjakan itu harus yang terbagus, atau maksudnya harus yang terbaik. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah menjadi jembatan untuk perusahaan pada saat sekarang dan yang akan datang. Nah, maksudnya di sini visi yang jelas secara bertahap akan menghantarkan perusahaan mencapai idealisme masa depan. Dengan visi yang jelas, arah perusahaan tidak akan mudah dibelokkan.
Nah, meskipun nanti ada pemegang saham yang ikut andil di dalam organisasi kita, itu tak akan pernah goyah, gak pernah akan oleng, gak akan pernah ke arah lain. Nah, kenapa? Karena visi itu sudah jelas, tujuanku adalah ini di masa depan. Nah, dan proses untuk mencapai tujuan atau proses mencapai masa depan itu atau harapan di masa depan itu sudah jelas. Jadi misalnya ada guncangan dari luar, ada masalah dari luar, visi misi itu pun juga tak akan goyah. Nah, jika visi itu tidak jelas, jadi perusahaan tidak akan lama berdiri. Nah, karena sejak awal juga tidak pernah berdiri dengan tegak. Maksudnya tidak ada kejelasan perusahaan itu kalau misalnya tidak ada visi. Masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu objektif atau sasaran atau goal, tujuan. Nah, kita harus tahu dulu sih apa sih arti dari sasaran atau objektif. Nah, adalah tujuan spesifik dan terukur dari sebuah tindakan atau aktivitas. Nah, objektif selalu dapat diukur dan umumnya dibatasi dengan jangka waktu tertentu. Nah, misalnya nih, belajar lebih keras 4 jam ya sehari selama 1 semester dengan tujuan nanti agar mendapatkan IPK 3,75 misalnya nih. Nanti dengan upaya nanti dapat mendapatkan beasiswa. Nah, jadi dia akan berusaha untuk mencapai itu dengan belajar sungguh-sungguh. Nah, dengan harapan nanti suatu saat dia mendapatkan beasiswa. Nah, jadi selama masa dia belajar sampai akhir semester untuk mendapatkan beasiswa itu, nah dia akan sungguh-sungguh. Sasaranku adalah itu. Bagaimana caranya aku menggapai itu ya dengan belajar. Sama objektif atau tadi kan terukur itu sasarannya, tujuannya spesifik, aku mau itu, dan bagaimana caranya aku mendapatkannya ya dengan usahanya seperti itu. Bila objektif itu bersifat spesifik dan terukur, nah, berbeda dengan goal atau tujuan. Jadi goal dan tujuan itu lebih bersifat umum dan sedikit abstrak. Nah, contohnya misalnya belajar dengan giat agar menjadi orang yang sukses dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Nah, itulah goal. Jadi goal itu semacam tujuan besar dan untuk mencapainya itu membutuhkan waktu yang lama. Karena bersifat umum maka goal itu bersifat abstrak. Maka untuk mengukur ketercapaiannya kita membutuhkan alat ukur dengan kriteria dan standar yang jelas dan perlu diturunkan dan diuraikan ke dalam objektif atau sasaran. Nah, jadi goal itu luas, sangat luas. Ini kan susah dan lama untuk mencapainya itu. Nah, jadi supaya bisa terukur, kan goal tadi kan tidak bisa terukur. Nah, caranya untuk mengukur ya dengan punya standar dan diturunkan ke sasaran atau objektif. Objektif tadi kan bisa terukur. Misalnya kita punya target tadi, ini sampai ini dulu target kita apa, ini sampai ini juga apa. Nah, seperti itu objektif atau sasaran. Kita punya tahapan. Nah, masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu perbedaan utama antara goal dan objektif, tujuan dan sasaran. Nah, yang pertama adalah ruang lingkup. Jadi goal itu lebih luas daripada objektif. Ya, seperti saya jelaskan sebelumnya kan. Dalam arti bahwa goal adalah niat atau keinginan umum dan tidak cukup spesifik untuk diukur. Sedangkan objektif lebih sempit dan diterapkan untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu yang lebih spesifik. Nah, kemudian yang kedua adalah spesifisitas. Nah, jadi goal bersifat umum, sementara objektif itu bersifat spesifik. Nah, jadi goal itu hanyalah niat untuk menuju ke pencapaian sesuatu. Nah, sementara objektif adalah tindakan tepat dan akurat untuk menyelesaikan suatu tugas tertentu. Nah, seperti tadi kan, goal itu jelas, maksudnya luas. Jadi objektif itu sasaran kita merupakan tindakan agar mencapai goal. Kemudian tangibility, goal umumnya tidak berwujud, sementara objektif harus berwujud. Nah, maksudnya di sini goal dapat diarahkan untuk mencapai hal-hal yang tidak terukur, sementara objektif dapat ditargetkan untuk mendapatkan hal-hal atau tugas-tugas yang terukur. Nah, kemudian batasan waktu, keduanya memiliki kerangka waktu tertentu. Jadi goal atau tujuan biasanya memiliki kerangka waktu yang lebih panjang.
Nah, daripada objektif atau sasaran. Nah, objektif biasanya diwujudkan dalam bentuk target yang tepat untuk jangka pendek. Goal umumnya ditetapkan untuk jangka waktu yang lebih lama. Tetapi objektif dapat ditetapkan dalam rangka mencapai goal tersebut. Artinya objektif bisa terdapat di dalam goal. Kan saling berkaitan itu. Nah, kemudian yang terakhir ada mengukur tujuan dan sasaran. Nah, jadi goal mungkin bisa diukur, bisa juga tidak. Nah, tetapi dalam bentuk khusus objektif itu harus dapat diukur. Nah, seperti tadi kan goal itu terlalu luas. Tapi kita tahu itu harapan kita untuk masa depan yang sangat besar. Nah, tapi dalam mencapai itu kan kita harus ada sasarannya. Nah, sasarannya ini juga harus terukur. Ini sampai ini harus apa? Ini sampai waktu ini harus apa? Nah, jadi dalam mencapai hal yang besar tadi kan kita harus membutuhkan beberapa tahapan. Nah, seperti itu. Kalau bahasa lainnya itu adalah milestone. Kita punya target-target atau harapan-harapan berkelanjutan. Atau ini ketika ini sudah tercapai, sudah kita masuk ke tahap selanjutnya. Ketika tahap selanjutnya ini sudah tercapai, lanjut ke tahap selanjutnya. Sampai visi itu tercapai. Ya, seperti itu. Banyak bagi kalian yang sudah menyimak mata kuliah hari ini di Psikologi Bisnis dengan materi vision, mission, objective, and goal atau visi, misi, tujuan, dan sasaran. Nah, ini sangat penting dalam organisasi. Kenapa? Karena ini menjadi dasar atau fondasi dasar untuk mencapai suatu harapan atau tujuan tertentu. Nah, jadi ketika kita membuat organisasi atau berbisnis, kita harus tahu nih harapan kita tuh apa di masa depan. Bukan hanya sekedar produksi, jual, tidak. Tapi kita harus punya tujuan. Terlebih lagi kan sekarang sudah internet itu semakin berkembang. Kalau kita tidak bisa mengikuti zaman, ya kita nanti akan ketinggal. Nah, seperti itu. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.